Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang sangat saya hormati Bapak Usul Mustika, Pak Buaran, Bapak Camat, beserta staf, Bapak Kapolsek yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Wakat, Pak Rumah. Yang saya hormati Ketua BPD beserta anggota, dan yang saya hormati juga selaku pendamping hadir, Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah, dan tak lupa pula kepada rekan kita nih yang sempat hadir nih dari media, ya, dari Cirebon, dan Bapak Babinsa dan Babinmas juga yang hadir. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang pada kesempatan ini kami Desa Pabuanglor akan melaksanakan penyaluran bantuan langsung dana desa tahap ketiga. Dan perlu ketahui Bapak dan Ibu hadirin bahwa ketiga kali ini Pak kita lancar dilaksanakan, alhamdulillah. Dan yang saya undang itu hampir semuanya, tapi mungkin keadaan kondisi ya, warga kita yang mungkin hadir, tapi tetap nanti kami beserta anggota atau mungkin beserta Musbika atau mungkin dengan Babinsa dan Babinmas tetap akan mendatangi warga kita yang berhak menerima bantuan dari dana desa tersebut. Dan perlu diinformasikan kepada Bapak Ibu hadirin semua, setelah 3 kali kita sudah melaksanakan, nanti ada tahapan yang berikutnya. Tapi nanti kami akan melaksanakan wisdeh dulu ya. Apakah ibu-ibu, bapak-bapak ini berlanjut atau mungkin berganti, tergantung nanti daripada anggota Puskesmas ya. Kenapa? Bahwa yang ibu dan bapak hadir yang ada ini sudah terdaftar ya, di bantuan dana desa. Nanti kalau memang dari bantuan yang lainnya mencukupi, mungkin ibu dan bapak berlanjut gitu, karena ada tahapan yang kedua nanti. Jadi bantuan dana desa yang kedua. Insya Allah yang penting pemerintah selalu memperhatikan bapak dan ibu hadirin semua. Dan harapan kami dari pemerintah desa agar bantuan dari pemerintah dana desa ini tolong dimanfaatkan ya Bu ya, supaya bermanfaat ya, dan bisa mendukung dan membantu ya perekonomian saat ini dalam dampak Covid. Dan kami harapan juga kepada masyarakat Pabuanglor, terutama yang hadir, tolong perhatian himbauan daripada pemerintahan kita agar bisa mentaati aturan-aturan untuk mencegah jangan sampai warga kami ini terserang atau terkena oleh virus corona ya. Maka apa? 1, jaga kesehatan diri Bapak dan Ibu, jaga jarak, jangan banyak berkerumun ya. Selalu hidup sehat, dalam arti cuci tangan selalu diperhatikan. Dan ibu hadirin semuanya harus pakai masker Bu, baik di luar maupun di perjalanan ya Bu ya. Kalau tidak punya nanti saya bagi melalui per RT ya. Saya kasih dua supaya ini lah ya, saya kasih semuanya, jangan khawatir ya Bu ya. Harapan kami dan pemerintah tolong perhatikan ya, himbauan ini jangan diabaikan ya Bu ya, karena saya masih lihat warga kami gentayangan tidak pakai masker. Tolong Bu ya, kan itu sangat penting sekali. Terima kasih kalau Ibu dan Bapak hadirin yang bisa memperhatikan, dan saya tekankan kepada anggota saya, terutama kepala dusun,
agar tidak segan-segan untuk melaksanakan sosialisasi kepada warganya. Sentuh terus semua, taati aturan pemerintah. Insya Allah untuk Kabupaten Lor kalau memang mentaati akan terhindar daripada virus tersebut. Ya, jangan anggap bahwa virus ini sudah tidak ada. Ini makin berkembang, Bu ya. Tolong nih, karena Kabupaten Lor ini terus masuk, ya masih termasuk zona kuning nih. Hati-hati. Maka saya mohon kepada Bapak Ibu hadirin tolong perhatikan. Karena kalau sudah terkena oleh virus tersebut, Masya Allah ya Bu ya, mungkin ya Ibu bisa bayangin dengan desa-desa yang lain ya yang terkena positif, akhirnya pas dimakamkannya juga mengerikan, tidak boleh diantar, tidak boleh ya macam-macam. Maka dengan adanya instruksi begitu, tolong diperhatikan ibu bapak yang hadir supaya bisa menyampaikan kepada tetangganya atau saudara-saudaranya, anak cucu-cucunya, supaya diperhatikan. Biasakan hidup sehat, selalu cuci tangan, ya, siapkan di rumah. Ya. Terus penyemprotan, obatnya kalau nggak ada datang ke desa, dikasih Bu, ya, dikasih. Masker tidak punya, silakan nanti melalui Pak Kadusnya. Saya berikan Pak Kadus itu nanti ya, Pak Kadus supaya bisa menyentuh kepada warganya. Itu saja dari saya. Mohon maaf ya, apabila di dalam tutur kata kita banyak yang kurang berkenan di hati para bapak hadirin semua. Mohon maaf, kami akhiri waktu saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa kepada beliau pada dipersilakan. Jawabannya nggak kotak nih. Padahal kan menerima uang. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Pertama-tama mari kita memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita diberi oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat sehingga berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kita sekalian selalu mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan Bapak Musiswan Kecamatan Korporan, Bapak Camat, dan juga Bapak Kapolsek yang diwakili oleh Bapak Imran, dan juga Bapak Gandhi yang diwakili oleh Bapak Bupati, dan juga Bapak Kubu Korporan Lor beserta Ibu Kubu beserta jajarannya yang sangat kami cintai, dan juga Bapak Kadus, dan PRW dan para hadirin malam yang sangat saya cintai. Para bapak dan para ibu yang kami muliakan, bahwa sambutan saya bersama BPD, tentunya Bapak Ibu sudah memahami apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Ibu sudah paham semuanya. Nah, cuma saya ingin menambah sedikit saja Pak ya. Ini hari ini adalah menerima bantuan langsung tunai ya. Ini kita harus menyukuri Bu ya. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah memberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Ini rezeki dari Allah, Pak. Lewat pemerintah. Tanpa pemerintah, insya Allah Bapak Ibu tidak mendapat bantuan. Untuk itu, mari kita bersyukur kepada pemerintah kita, Indonesia merdeka. Allahumma amin. Terutama pada Bapak Presiden, Bapak Jokowi ya, kita harus bersyukur. Jadi kepada menteri-menterinya dan juga para bapak, para ibu yang kami muliakan. Mungkin Bapak Ibu lupa, barangkali lupa akan saya ingatkan bahwa nanti besok hari Kamis itu hari tahun baru Islam, 1 Muharram. Kadang-kadang ada dari Islam bukan ingat tahun baru Islam. Inilah perlu kita
himbau kepada para bapak ibu, tapi khusus saya pribadi ya. Ini bapak ibu bahwa nanti besok adalah tahun baru Islam 1442 Hijriah. Ingat Pak Bu ya. Untuk itu mari kita memasuki tahun baru Islam 1442 Hijriah. Apabila bapak ibu dalam ibadahnya lemah, mari kita tingkatkan. Ingat Bu Pak ya, ingat ya. Biasanya sembahyang bosan-bosan kopi apa dia, tingkatkan ibadahnya. Karena tahun kemarin dengan tahun akan datang ibadahnya sama, berarti rugi. Kalau ibadah kita tahun 1442 Hijriah lebih baik adalah beruntung. Itulah simbol kita. Kami atas nama BPD juga perangkat MUI Pak Bu ya. Jadi kita wajar menyampaikan, ngelingakan. Boleh ke sopan kalian Pak Bu ya. Kadang-kadang sih ngomong sopan kalian ya. Untuk itu mari kita bareng-bareng ngelingakan. Duduk marahi, maaf. Saya masih membutuhkan dinasihati, tapi ngelingakan mau ngelingakan. Itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bantuan dari pemerintah lewat desa kita Gubernur Bapak Kumusari nomor 1 Gubernur ya. Kami atas nama DPD selalu misalnya Bapak Kumu, apabila Bapak Kumu itu baik akan saya dukung, tapi kalau tidak baik akan saya jaga Pak Kumu itu. Yakin Pak Bu. Tapi kalau yang baik ya kita harus mari kita bareng-bareng gotong royong. Siapa lagi kalau bukan kita yang menyintai desa Gubernur Pak Bu? Ya bukan. Bukan tentu yang si pula kalau nggak tahu bahasa berkumpul nyintai desa pula, lalu saya pula bapak RT, bapak RW, masyarakat. Mangga bareng-bareng kita Gubernur, kita Indonesia, kita Indonesia, kita Indonesia. Baru kemarin kita memperingati hari ulang tahun Indonesia yang ke-75. Mudah-mudahan selalu kita diberi hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kami nama DPD apabila ada kekurangan, kesalahan yang kami laksanakan atau kami kerjakan di lapangan dari musim mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati Pak Gubernur beserta jajaran perangkat desa, yang saya hormati Ketua BPD beserta anggota, yang saya hormati Pak Kapolsek yang diwakili Pak Umar, Pak Danramil yang diwakili oleh Pak Sukandi, para pendamping desa, yang saya hormati kasih pemerintahan, yang saya hormati para bapak dan ibu calon penerima BLT dana desa tahap ketiga. Alhamdulillah kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala bahwa pada siang hari ini pemerintah desa Pabuaran Lor akan mendistribusikan atau akan membagikan BLT dana desa tahap ketiga kepada para bapak ibu yang berhak. Mudah-mudahan BLT dana desa tahap ketiga ini bisa diterima dengan baik Ibu dan dipergunakan sebaik-baiknya Bu ya. Jadi dimanfaatkan sebaik-baiknya yang untuk beli hal-hal yang konsumer ya. Artinya BLT dana desa ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan yang urgen bagi keluarga itu. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabat dan kita selaku bangsa insyaallah akan taat pada ajarannya. Para bapak dan ibu sekalian, tadi sudah cukup panjang lebar dijelaskan oleh Pak Guru, oleh Ketua BPD bahwa BLT dana desa ini adalah tahap yang ketiga. Tentunya tahap berikutnya keempat, kelima dan enam ada perbedaan para bapak dan ibu. Yang terakhir ini tahap ketiga itu menerima 600.000. Kemudian nanti tahap keempat, kelima, keenam hanya menerima 300.000. Kemudian nanti yang tahap keempat, kelima, keenam yang akan menerima siapa saja
nanti Pak U beserta BPD akan mengadakan musyawarah ya. Barangkali ada warga masyarakat Pembuaran Lor yang belum mendapat bagian BLT, tentunya nanti dimusyawarahkan di desa bersama BPD. Barangkali ada peralihan mengganti orang yang menerima, karena sifatnya ini karena jumlahnya hanya 176 ya, hanya jumlahnya sama tetap 176 bagi warga yang menerima BLT, cuma nanti tahap keempat, kelima, keenam itu jumlahnya tetap 176, tapi nanti yang menerima adalah 300.000 karena anggaran dari pemerintah pusat itu sangat terbatas, sehingga 3 tahap terakhir dengan BPD dengan tokoh masyarakat agar adil dalam arti bahwa semua harus kebagian, dan tentunya ini menjadi tanggung jawab aku dalam menjalankan program pemerintahan desa Pembuaran Lor. Dan kami menyiapkan kembali karena situasi pandemi COVID-19 masih banyak yang terpapar, masih banyak yang positif. Jadi sekarang sudah 140.000 ya, 140 mungkin ya. Ya, jadi semakin bertambah. Jadi kejadian kemarin warga kita Pembuaran Lor ada yang positif walaupun sudah sembuh. Tentunya ini harus perhatian dari Bapak dan Ibu. Jangan selalu menggunakan masker, Bu ya. Masker, jaga jarak, dan cuci tangan sesering mungkin dengan air yang mengalir, pakai sabun. Jadi kalau disiplin lah, kesehatan kita untuk diri kita sendiri jangan sampai terpapar. Ya, jadi Pak Guru selalu mengimbau kepada warganya melalui kadus, melalui RT dan RW. Setiap saat ketika kita berinteraksi, ya ngobrol atau kumpulan tahlil dan lain sebagainya, harus tetap menggunakan protokol kesehatan. Jangan lupa, karena virus ini bentuknya tidak ketahuan oleh mata ya, kecuali oleh mikroskop yang skalanya cukup besar. Jadi mohon menghimbau, dan kami juga tidak lupa kepada masyarakat mengingatkan kembali, barangkali Bapak dan Ibu ada yang belum membayar pajak bumi dan bangunan, kami ingatkan kembali, tolong sisihkan dari 600.000 ini untuk bayar PBB. Mungkin bayar PBB hanya 30.000 atau 40.000 ya, sekitar segitu lah. Sisihkan, karena BLT dan Indonesia juga dari pajak kita yang diberikan, yang disetorkan kepada pemerintah. Jadi kembali lagi ke kita. Mudah-mudahan nanti para Bapak Ibu menerima BLT dan Indonesia tahap ketiga ini bermanfaat, menjadi berkah bagi para Bapak dan Ibu. Demikian sambutan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat dulu, dokumentasi dulu. Tuh, dua. Sip. Ya, cek ini kita, Pak. Belum dia. Enggak apa-apa. Sip. Cocok ya. Paulis. Pegang dong tangannya, pegang. Event penyerahan penyaluran dana desa tahap ketiga. Yang dari dana desa ya, pemerintah pusat. Oke. Tadi dalam sambutan beberapa sumber kan disampaikan juga bahwa untuk tahap 4, 5, 6 itu ada perbedaan nilai ya Pak ya? Betul. Nah sudah ada sosialisasi belum Pak ke masyarakat? Untuk sementara kita belum melaksanakan sosialisasi, mengingat saya belum melaksanakan musdes. Nanti kita laksanakan musdes dulu. Setelah musdes, nanti saya akan mensosialisasikan melalui para kadus dan RT-nya bahwa dana desa tahap berikutnya nih gelombang 2 ya 4, 5, 6 nanti akan kita berikan kembali rutin seperti biasa, namun nilainya berkurang
tetap mungkin tetap ya. Tapi kalau untuk bergantian saya mungkin akan koordinasi juga dengan anggota Puskesos, karena banyak warga kami atau masih ada warga kami yang sampai saat ini belum menerima bantuan dari dana desa. Oke. Berarti ada opsi untuk bergilir ya Pak ya? Insya Allah akan bergilir. Nah kaitan ini Pak, sudah dipikirkan belum? Musdes is oke lah berjalan, dalam artian keluhan yang mungkin akan masuk guguning wingi sih semene, kian semene. Nah, hal Betul. semacam itu sudah diantisipasi belum Pak? Sama Betul. tim ini? Itu sudah saya antisipasi ya. Namun kami akan adakan sosialisasi kepada masyarakat demi untuk mengetahui dan kesadaran masyarakat bahwa bantuan dari pemerintah ini ya mungkin nominalnya akan berkurang. Insya Dengan Allah besaran penerimanya sama atau seperti apa nanti Pak? besarnya kalau nilainya jumlah sama 176, nilai nominalnya mungkin berkurang. Mengingat dengan dana yang diberikannya ini berkurang. Juga berkurang. Sumber dananya memang berkurang. Ya? Berkurang. Oke. Artinya biar masyarakat juga aware, dalam artian karena sumbernya juga semakin menyusut, akhirnya penerimaan di KPM juga kan pastinya Insya Allah akan saya tetap terapkan sesuai dengan aturan yang rencananya itu 300 per kakak 300 kali 176. Dan itu sumber dananya berarti di tahap 2 dana desa ya Pak ya? Betul, tahap 2 dana desa. Nah untuk perbedaan dana desa yang tahun sekarang sama tahun sebelumnya ada nggak Pak? Apa tetap 3 tahap atau hanya tahap 1, tahap 2? Saya akan 3 tahap. Tahap 1, tahap 2, tahap 3. Oke, berarti untuk runtunan peristiwanya sih biar tahap 2 selesai dulu baru dibahas kembali untuk tahap 3 ya yang akhir tahun ya Pak ya. Betul. Sejauh ini gimana Pak dari temuan di lapangan, ada nggak pembeda dari penyerahan BLT sebelumnya sama yang sekarang nih hari ini? Untuk masyarakat Kesadaran tentang protokolnya masyarakatnya seperti apa gitu? ya seperti biasa Pak. Jadi tidak ada keluhan karena memang untuk Pak Buarlor alhamdulillah kita mendapatkan real itu 600. Jadi tidak dibagi-bagi ya, karena memang sesuai aturan dan masyarakat pun akan menyadari bahwa yang dana desa itu mendapatkan 600 sedangkan yang mendapatkan bantuan itu cuman beras yang 15 kilo. Tapi semuanya itu menyadari Pak. Dan semuanya berjalan Lancar tertib mestinya. Terima kasih waktunya Pak Bubu. Sip. Bukan baik. Ada buka kabeh emang. Kualitas desa. Iya. Ya, pas bulan di penawataan. Amin. Ya, bawa. Jangan komputer begini. Sip. Mak.